Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Rati, NPM 20130230441. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang TKK dan SKK. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seseorang pramuka di bidang tertentu, sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seseorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK atau syarat kecakapan khusus terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta lain. Nah, dengan kata lain, seorang pramuka bebas memiliki SKK apa saja yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki. Tingkatan dan bentuk TKK. Tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan tingkat dan bentuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pramuka siaga. SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkat. Tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Selanjutnya yang kedua untuk pramuka penggalang. SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya adalah yang pertama purwa, yaitu bentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua madya, yaitu berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Dan yang ketiga utama, yaitu berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, untuk pramuka penegak dan untuk pandega. Nah, SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pandega sama terdiri atas 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama yaitu tingkatan purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning. Yang kedua, madya yaitu berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning. Yang selanjutnya yang ketiga, utama yaitu berbentuk segi 5 dan bingkai berwarna kuning. Nah, untuk selanjutnya ada ketentuan dan cara pemasangan TKK. Tanda kecakapan khusus atau TKK dikenakan di lengan baju sebelah kanan. Di sebelah bawah, tanda kuartir sebanyak maksimal 5 buah TKK. Jika mempunyai TKK yang diperoleh lebih dari 5 buah, TKK selebihnya dipasang dalam tetampan. Tetampan dipakai sebagai selempang di baju atau dari pundak kanan ke pinggang kiri. Nah, beberapa ketentuan lainnya mengenai SKK dan TKK yaitu yang pertama, hanya TKK yang ditetapkan Kuarnas yang boleh dipakai. Selanjutnya, yang kedua, yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Yang ketiga, seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan. Yang pertama, menyelesaikan SKK. Yang kedua, mencapai tingkatan SKU siaga bantu bagi pramuka siaga, SKU rakit bagi pramuka penggalang, dan mencapai SKU bantara bagi pramuka penegak. Kemudian dilantik sebagai pramuka pandega, yaitu untuk bagi pandega. Selanjutnya, yang keempat, seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya, atau penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang, kecuali pramuka pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. Selanjutnya, yang kelima, TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan setelah meraih TKK sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Semisal setelah mendapatkan TKK menabung tingkat madya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepas. Kemudian selanjutnya yang keenam, TKK tidak berlaku untuk pembina, andalan, anggota,
MABI, dan pramuka dewasa lainnya. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan mengenai TKK dan SKK. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.